Siapa lagi? Siapa yang terlibat selain Luciana? Ya siapa lagi kalau bukan bodyguard suruhannya? Aku harus menyebutkan satu persatu. Aku tidak kenal mereka. Setiap misi Luciana menyewa orang yang berbeda. Tapi akulah kaki tangannya. Aku orang yang dia percaya selama bertahun-tahun. Sebutkan rencana yang pernah dia lakukan. Dengan begitu aku bisa mempercayaimu. Hyuna pun menyebutkan berbagai rencana Luciana di masa lalu yang jumlahnya banyak sekali. Hal-hal yang mereka anggap kebetulan ternyata bagian rencana dari Luciana. Levi tahu karena pernah menangani beberapa kasus yang Hyuna sebutkan. Bagaimana? Kamu masih ragu padaku? Tapi, mau kamu ragu atau tidak ada untungnya juga untukku. Kamulah yang harus menangkap pelakunya. Berbalik badan, Hyuna lanjut berjalan lagi. Mungkin ini terakhir kalinya dia bisa bebas. Ya, karena sudah waktunya kejahatan Luciana terbongkar. Dan Hyuna pasti akan terseret. Kemungkinan besar dia akan dijebloskan ke penjara. Untuk Cempaka. Saat ini Hyuna masih berusaha melindungi namanya. Sebisa mungkin tidak menyebutnya. Namun jika Luciana tertangkap, Cempaka pasti akan tertangkap. Tapi setidaknya Hyuna sudah mengulur waktu untuk Cempaka. Satu harapan Hyuna sekarang. Semoga Cempaka mengakui kesalahannya pada Roger dan meminta bantuannya. Roger pasti akan menolong istrinya dari amukan keluarga Erlangga. Atau bisa jadi juga Roger tidak peduli karena banyaknya kesalahan Cempaka. Kita pulang sekarang. Levi menggenggam tangan Hyuna. Tunggu, bisakah kita jalan-jalan sebentar? Setelah Luciana tertangkap, aku juga akan tertangkap. Sebelum mendekam di penjara, aku ingin menikmati sisa waktuku sebentar. Aku ingin jalan-jalan di sekitar kompleks kamu. Banyak pepohonan, aku suka. Beberapa menit setelah Hyuna mengutarakan keinginannya, Levi hanya diam. Menatap lengkap kedua matanya sampai Hyuna gugup sendiri. Levi, please. Levi selangkah mendekat. Kamu pikir aku percaya semudah itu? Jalan-jalan. Omong kosong. Aku tahu kamu ingin melarikan diri. Aku yakin masih adanya nama-nama penting yang belum kamu sebut. Sampai masalah ini tuntas, aku tidak akan mengizinkan kamu pergi kemanapun. Bahkan meskipun hanya untuk jalan-jalan di sekitar pekarangan rumah. Aku tidak akan kabur. Tidak percaya. Levi menggenggam tangan Hyuna dan menyeretnya kembali ke rumah. Hyuna menggerutu, kesal tapi juga tidak melakukan apa-apa. Oh benarkah? Dengan kemampuan bela dirinya Hyuna jelas bisa melarikan diri dari Levi dengan mudah. Bahkan dia pernah terjebak dalam situasi yang lebih sulit daripada ini. Tapi dia bisa kabur. Sekarang, kenapa mendadak dia lemah? Kenapa pasrah saja ditarik masuk ke dalam rumah? Atau memang Hyuna yang tidak ingin pergi dari Levi? Atau sebenarnya Hyuna ingin menghabiskan waktu bersama Levi sebelum mereka berpisah lagi? Levi. Hyuna mendekati Levi yang sedang menelpon Sagara. Tapi sejak tadi panggilan tidak dijawab. Sekarang masih jam kerja. Mungkin Sagara masih di kantor. Tidak ingin mengucapkan salam perpisahan denganku. Hyuna mengekori Levi mondar-mandir ke sana kemari dengan ponsel di telinganya. Kita akan berpisah lagi. Levi masih tidak menyahut. Kamu tidak akan merindukanku. Lagi-lagi Levi sibuk sendiri. Hyuna mendekat, memberanikan diri memeluknya dari belakang. Mungkin ini akan menjadi pelukan yang terakhir untuk mereka. Saat itulah seluruh kesibukan Levi terhenti. Pandangannya tertuju pada tangan Hyuna yang melingkar di perutnya. Aku ingin minta maaf untuk semuanya. Dan terima kasih karena sudah baik padaku sampai sekarang. Hyuna melepas pelukan dan membalik tubuh Levi sehingga kini mereka berhadapan. Cukup lama mereka saling menatap dalam diam. Hyuna ingin membingkai wajah Levi dalam ingatannya. Saat rindu nanti Hyuna bisa membayangkan wajah Levi. Ah, semakin lama ditata dia semakin tampan.
Hyuna menghabiskan waktu berjam-jam hanya menatap wajahnya. Aku tahu ini lancang tapi I really worry kiss you. Hyuna berjinjit, meletakkan tangannya di pundak Levi dan mencium bibirnya. Memejamkan mata dan merasakan bibir mereka menyatu. Sementara kedua mata Levi masih terbuka, memandangi setiap jengkal wajah Hyuna. I love you forever, bisik Hyuna dalam hati. Dan tepat saat itu, setetes air matanya mengalir. Perlahan Hyuna ingin melepas ciuman namun tiba-tiba pinggangnya dirangkul, hingga tubuh Hyuna menempel pada tubuh Levi. Dan bibir mereka kembali bersatu. Beberapa saat Hyuna mematung, terkejut dengan yang baru saja terjadi. Namun saat Levi mulai menggerakkan bibirnya, Hyuna tidak bertanya apa-apa lagi dan menikmati momen ini. Sore ini Natasha dan Emma berjalan di taman belakang rumah. Hanya mereka berdua. Natasha bilang ingin menghabiskan banyak waktu bersama Emma. Nasya, panggil Emma. Nasya itu panggilan kesayangan Emma untuk Natasha. Ya, Natasha yang sedang memetik bunga dan memasukkan ke dalam keranjang bunga, menoleh. Emma mendekat. Untukmu. Emma mengeluarkan sebuah mahkota bunga yang dia sembunyikan di belakang tubuh. Wah, Natasha menatap baru mahkota itu. Suka. Suka, sangat suka. Emma meletakkan mahkota bunga itu di kepala Natasha. Cantik sekali. Emma menangkup pipi Natasha. Kamu dan bunganya sama-sama cantik. Natasha tertawa, aku penasaran kalau Prayoga lihat kamu seromantis ini padaku, dia cemburu tidak ya? Kini Emma yang tertawa. Dia harus cemburu. Karena aku adalah saingan terberatnya untuk berlomba-lomba menyayangimu. Natasha tersenyum. Sore ini hatinya bahagia sekali. Sudah lama tidak menghabiskan waktu berdua dengan sahabat tersayangnya. Aku sudah memetik bunga cukup banyak. Kita rangkai di gazebo sana. Natasha melingkarkan tangan di lengan Emma. Sambil melangkah, mereka saling melempar senyum. Senyum ceria, merekah dan indah di bawah sinar mentari sore. Emma, aku. Namun tiba-tiba Natasha merasa pusing. Iya, kenapa? Emma menghentikan langkah dan menatap wajah sahabatnya. Namun justru dibuat terkejut saat mendapati wajah Natasha pucat sekali. Nasya, Nasya. Natasha mengatakan sesuatu namun suaranya tak terdengar, padahal Natasha sudah berusaha berbicara sekeras mungkin. Kepalanya semakin pusing. Jantungnya berdebar aneh. Tolong, tolong. Tuan Prayoga tolong. Emma panik dan berteriak sekencang mungkin sambil memeluk tubuh Natasha yang melemas. Takut terjadi sesuatu pada sahabatnya, Emma sampai menangis. Air matanya mengalir begitu saja. Tak lama, Prayoga, Nadira dan Samudra serta beberapa art menghampiri mereka. Ada apa? Kenapa dengan istri saya pingsan? Saya tidak tahu, Tuan. Tiba-tiba Nyonya pingsan, Emma terisak. Tak ingin menunda-nunda, Prayoga dengan bantuan para art membawa Natasha ke mobil. Setelah itu mereka bergegas ke rumah sakit. Emma semobil dengan Nadira dan Samudra, mengikuti mobil Prayoga yang melaju di depan. Bu Emma, tenang ya Mama pasti baik-baik saja, Nadira mengusap lengan Bu Emma. Momi, Oma kenapa? Samudra yang duduk di tengah-tengah. Oma pingsan. Kita sedang perjalanan ke rumah sakit sekarang. Sekarang jam 5 sore Roger tengah menikmati secangkir teh bersama istrinya di taman rumah. Aku suka sekali momen-momen manis seperti ini, Mas. Cempaka menyandarkan kepalanya di pundak Roger. Sementara Roger hanya diam. Setelah tahu selama ini dibohongi, Roger meragukan semua ucapan Cempaka. Mas, kok cuma diem aja? Kamu nggak suka momen kebersamaan kita? Suka, ucapnya dingin. Dan Cempaka bisa merasakan itu. Kamu kenapa sih, Mas? Dari pagi aku perhatikan kamu cuek banget. Ada masalah? Atau aku ada salah? Apa kamu merasa berbuat salah padaku? Cempaka mencoba mengingat-ingat.
Seingatku aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bahkan setelah semua yang dia lakukan Cempaka tidak merasa bersalah. Apa perasaan Roger tidak sepenting itu bahkan setelah melakukan kesalahan Cempaka tidak merasa bersalah? Ah, jangan-jangan memang benar dugaan Roger selama ini. Cempaka hanya memanfaatkannya untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan keluarga Sagara. Mas, ada apa? Kalau aku ada salah, bilang. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Di tengah momen mereka tiba-tiba ponsel Roger berdering. Ternyata ada telepon dari Hiro. Halo, Hiro. Lo sudah dengar kabar Tante Natasha masuk rumah sakit? Tante Natasha masuk rumah sakit. Roger shock. Iya, sekarang aku dan Sonia sedang berjalan ke rumah sakit. Aku juga akan ke sana, kirim alamatnya. Roger mengakhiri panggilan dan melihat pesan masuk dari Hiro. Mas, Cempaka ikut berdiri saat Roger berdiri. Aku dengar tadi Tante Natasha masuk ke rumah sakit. Kamu mau ke sana? Aku ikut ya. Aku siap-siap dulu. Aku ajak Daisy juga. Cempaka bergegas lari masuk ke dalam kamar. Roger menyimpan ponselnya di saku dan mengikuti istrinya. Setibanya di kamar Roger melihat Cempaka memasukkan beberapa barang-barang ke dalam tas. Kamu tidak perlu ikut. Kenapa? Aku juga mengkhawatirkan Tante Natasha, Mas. Aku ingin menjenguk beliau. Tidak perlu. Sudah banyak orang di sana. Kamu di rumah saja. Tapi, Mas. Aku bilang tidak ya tidak. Cempaka tersentak mendengar bentakan Roger. Selama 5 tahun menikah, ini pertama kalinya Roger menaikkan nada suara padanya. Mas. Kamu tega bentakku. Roger mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu bagaimana dengan kamu? Kenapa kamu bisa setega ini padaku? Apa maksud kamu Mas? Tega apa? Apa yang sudah aku lakukan? Kamu masih tidak mau jujur. Aku sudah tahu siapa kamu yang sebenarnya. Diriku yang sebenarnya. Apa maksud kamu, Mas? Diriku yang sebenarnya adalah istrimu. Memangnya apalagi selain itu? Kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba bicara begini? Meskipun mulutnya mempertanyakan perubahan sikap Roger, dalam hati, Cempaka panik. Panik Roger tahu semua hal yang dia sembunyikan. Bisa berhenti pura-pura sekarang. Sampai di ujung begini kamu masih belum mau jujur. Kamu tidak mencoba memberiku penjelasan. Penjelasan apa Mas? Kamu bicara apa? Tolong jangan begini. Cempaka selangkah maju. Detik itu juga Roger termundur. Cempaka mencelos. Sepertinya kali ini Roger tidak main-main. Rasa kecewa tergambar jelas di wajahnya. Tidak dipungkiri, Cempaka merasa takut sekarang bahkan kakinya gemetar. Apa sekarang semua kejahatannya akan terbongkar? Secepat ini? Apanya yang sebentar? 5 tahun bukan waktu yang singkat. Roger pasti sangat muak padanya. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa kamu dalang di balik semua ini? Kamu yang selama ini meneror keluarga Sagara. Kamu dalang penculikan Nadira dan Sonia dulu. Kamu juga dalang penculikan Samudra bahkan membius putri kita dan meletakkan di bawah pohon. Apa kamu juga terlibat bom di pesta ulang tahun Samudra? Dan yang terakhir, apa kamu yang membongkar skandal Derek dan Cassandra di depan semua orang? Setelah semua rentetan pertanyaan itu diungkapkan, suasana hening sesaat. Cempaka mematung, syok sampai lidahnya terasa keluh. Tepat. Pertanyaan Roger tepat sasaran. Jawab Cempaka. Iya, Dek. Jantung Roger seakan berhenti berdetak mendengar itu. Meskipun lidahnya terus menuduh, dalam hati Roger berharap Cempaka menyangkal. Berharap meyakinkan Roger bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Tapi ternyata Cempaka mengiyakan. Pelaku yang selama ini dia cari-cari ternyata berada di rumahnya, istrinya sendiri. Istri polos dan lugu ternyata sangat keji dan berjiwa iblis. Iya. Semua pertanyaan kamu jawabannya iya.
Aku dalang di balik semua ini. Sudah tidak perlu ada yang ditutupi lagi. Cempaka juga sudah muak. Aku juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kamu. Apa aku memanfaatkan kamu selama 5 tahun ini? Iya, aku memanfaatkanmu. Aku menjadikan kamu sebagai batu loncatanku agar aku lebih dekat dengan keluarga musuhku. Aku bisa dengan mudah mencari informasi tentang mereka dari kamu. Terima kasih sudah menjadi alat balas dendamku. Rasanya. Roger ingin berteriak, menangis dan menjerit. Kecewa tak terkira. Marah tak terbendung. Dan sakit tak berujung. Selama 5 tahun bersama tidak pernah ada masalah. Tapi sekalinya ada masalah menghancurkan seluruh cerita indah mereka. Tolong tarik semua ucapan kamu Cempaka. Tolong katakan semua itu tidak benar. Maafkan aku, Mas. Maaf sudah menyakitimu sesakit ini padahal kamu tidak tahu apa-apa. Mereka saling menatap dengan mulut membisu. Sampai terdengar tawa dari Roger. Haha. Rasa sakit terlampau sakit sampai Roger tidak bisa menangis. Mulutnya hanya bisa tertawa. Menertawakan betapa bodoh dirinya selama ini. Kedua matanya tertutup oleh cinta sampai tidak menyadari tanda-tanda kecil yang menunjukkan kejahatan istrinya. Roger terlalu percaya pada Cempaka. Bahkan sampai detik ini dia masih ingin percaya bahwa semua yang dia dengar ini bohong. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah mencapai puncak dan aku tidak akan pernah mundur. Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Membiarkanmu menghancurkan keluarga sahabatku? Tidak. Aku pastikan kamu tidak akan bisa menyentuh Sagara dan keluarganya lagi. Roger mengepalkan tangan. Tidak ada perdebatan lagi, Roger langsung berbalik badan dan menutup pintu. Mas. Cempaka menggedor-gedor pintu. Sampai urusanku selesai, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mengabaikan teriakan dan jeritan Cempaka, Roger tetap mengunci pintu. Bergegas menuju ke kamar putrinya dan langsung menggendong Daisy yang sedang tidur. Papi. Hoam, Daisy menguap, aku masih mengantuk. Kamu bisa lanjut tidur di mobil. Roger berencana menitipkan Daisy ke rumah orang tuanya dulu. Setidaknya sampai masalah ini selesai. Roger tidak mau kejadian Cempaka nekat menyakiti Daisy untuk memperlancar rencananya, terulang lagi. Mas. Buka pintunya. Keluarkan aku dari sini. Kantuk Daisy seketika hilang saat melewati kamar mamanya. Papi itu suara Mami kan? Bukan. Tapi itu suara Mami. Mami ada di kamar teriak-teriak minta dikeluarkan Papi. Bukan, sayang. Mami ada di rumah Oma dan Opa sekarang. Kita ke sana sekarang. Roger mempercepat langkah menuruni tangga menuju ke halaman depan. Sebelum pergi, Roger meminta seluruh pekerja rumah untuk menjaga Cempaka agar tidak keluar dari rumah. Setelah itu Roger langsung melajukan mobil. Rumah sakit. Leon, buka matamu. Kamu harus bangun. Kamu tidak ingin melihat anak kamu lahir ke dunia ini. Kamu juga harus tanggung jawab. Kamu sudah membiarkanku melewati masa-masa sulit ini sendirian. Dan sekarang kamu ingin meninggalkanku. Sejak kemarin Cassandra tak hentinya menangis. Matanya sampai bengkak. Bahkan suster dan dokter memperingatkan Cassandra untuk tidak terlalu bersedih. Akan berbahaya untuk kandungannya. Tapi bagaimana mungkin Cassandra tidak bersedih melihat ayah dari anaknya terbaring lemah di rumah sakit? Leon. Cassandra meraih tangan Leon dan menangkupkan di pipinya. Apa yang kamu rasakan di alam bawah sadarmu sekarang? Apa kamu baik-baik saja atau kesakitan? Dan jika kamu merasa baik-baik saja di sana dan aku mintamu kembali pulang, apa aku egois? Jika iya, aku ingin menjadi egois untuk kali ini saja. Aku ingin kamu kembali pulang bersamaku dan anak kita. Cassandra memejamkan mata dan mencium punggung tangan Leon. Di dalam hati tak berhenti merapalkan doa semoga Leon segera. Dan doanya terjawab. Cassandra merasakan jari jemari Leon bergerak.
Leon. Cassandra langsung mencari dokter. Tak lama dokter tiba dan memeriksa kondisi Leon. Cassandra diminta menunggu di luar. Sedangkan di dalam dokter memeriksa intensif kondisi Leon. Sekitar 15 menit dokter keluar ruangan dan mengizinkan Cassandra masuk. Leon. Cassandra duduk kembali di kursi samping berangkar dan menggenggam tangannya. Cassandra, lirik Leon pelan sekali. Kenapa lama sekali? Aku menunggu kamu dari kemarin Hicks. Cassandra terisak-isak, bukan hanya aku. Tapi anak kita juga. Tadi kalau kamu sampai meninggalkanku, aku berniat menyusulmu dan mencekikmu. Leon tersenyum samar. Menggerakkan tangan lemah, Leon mengusap di pipi Cassandra. Aku baik-baik saja sekarang. Maaf membuat kamu khawatir. Maaf untuk tindakan pengecutku tidak jujur sejak awal. Cassandra mengangguk. Aku nggak mau maafin kamu semudah itu. Kamu harus menebus semua kesalahanmu. Aku mau kamu menemaniku 24 jam. Kamu tidak boleh meninggalkanku sedetik pun. Itu hukumanku. Ya. Dan itu adalah hukuman paling manis yang pernah aku terima. Cassandra berdecih, awas saja setelah kamu sembuh, aku akan menamparmu. Leon tersenyum. Tangannya yang berada di pipi Cassandra turun. Beralih menggenggam tangan Cassandra. Perlahan Leon memejamkan mata lagi karena beberapa bagian tubuhnya masih terasa sakit. Kenapa? Ada yang sakit. Aku panggil dokter. Leon mengeratkan genggaman tangan membuat Cassandra kembali duduk. Aku tidak apa-apa. Ada beberapa hal penting yang ingin aku katakan. Apa? Berhenti kerjasama dengan Cempaka. Dia yang menyuruh penjahat malam itu untuk melenyapkan kamu namun mengatasnamakan Derek. Cempaka. Dia setega itu ingin membunuhku dan anakku. Leon mengangguk. Cempaka menyewa jasaku untuk melakukan misinya menghancurkan keluarga Erlangga. Salah satunya menghancurkan kehidupan Derek dengan kehadiran kamu sebagai orang ketiga. Cassandra benar-benar syok. Sampai kehilangan kata-kata beberapa saat. Sudah saatnya kejahatan Cempaka terbongkar. Katakan semuanya pada Derek. Cassandra mengangguk. Setelah mendapat kabar Natasha masuk ke rumah sakit, semua orang terkumpul di sana. Ada Sagara, Nadira dan Samudra. Hiro, Sonia, Handaru dan Marshanda. Ada juga Derek dan Jasmine. Tentu ada Emma dan Prayoga. Prayoga terus mundur-mandir di depan ruang IGD, menunggu hasil pemeriksaan dokter. Akhirnya setelah sekian menit, dokter keluar. Dok, Prayoga dan yang lain segera merapat pada dokter. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Melihat riwayat pasien, kondisi pasien yang tiba-tiba pingsan diagnosa sementara disebabkan oleh serangan jantung kecil. Serangan jantung. Semua orang di sana syok. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan serangan jantung. Untuk penjelasan lebih lanjut silakan ikut saya. Setelah pasien membaik akan dipindahkan ke ruang rawat. Prayoga dan Sagara ikut mengikuti dokter untuk mendengar penjelasan beliau. Sementara yang lain masih berada di sana. Selesai mendengarkan penjelasan dokter, Prayoga kembali bergabung dengan yang lain. Sedangkan Sagara menyendiri sebentar untuk mengecek ponsel. Karena pekerjaan yang padat di kantor, Sagara belum sempat mengecek ponselnya. Dan ternyata ada banyak miskal dari Levi. Sagara menelepon lagi. Halo Levi, kenapa? Ada informasi apa? Hyuna sudah mengaku, Pak. Luciana yang dia maksud adalah Luciana tante Anda. Kamu yakin soal itu? Saya tidak mau salah tangkap. Saya sudah mengirimkan bukti-bukti keterlibatan Luciana di ponsel Anda. Sagara langsung mengecek room chatnya. Semua bukti ada di sana. Bukti yang membuat Sagara syok mematung di tempat. Meskipun menduga Luciana pelaku yang sebenarnya, jauh di dalam hati, Sagara berharap dugaan ini salah. Tapi ternyata, Luciana memang pelaku utama. Saya sudah menyiapkan bodyguard jika Anda ingin melakukan penangkapan sekarang. Lakukan sekarang.
Pastikan kamu menangkapnya hidup-hidup. Baik, Pak. Bahu Sagara merosot lesu begitu panggilan diakhiri. Dari kejauhan Roger dan Hiro mendekatinya. Kenapa? Apa kondisi Tante Natasha sangat buruk? Tanya Hiro. Tenang, Tante Natasha pasti baik-baik saja, Roger ikut menenangkan. Dokter bilang selama Mama beristirahat, menenangkan pikiran dan tidak stres kondisinya akan segera pulih. Terus kenapa kamu kelihatan sedih? Dugaan kita benar selama ini. Tante Luciana pelaku yang sebenarnya. Kalian bisa membayangkan perasaanku sekarang. Di satu sisi aku senang akhirnya pelaku ditangkap. Tapi di sisi lain aku sedih kehilangan anggota keluarga. Kenapa? Kenapa Tante Luciana melakukan ini? Seandainya semua ini karena harta. Jika Tante Luciana meminta harta, dengan senang hati Mama akan memberikannya dengan cuma-cuma. Sagara mengusap wajahnya dengan kasar. Hiro dan Roger belum memberikan respon apa-apa. Hiro merasakan apa yang Sagara rasakan. Sedangkan Roger memikirkan nasib istrinya. Seandainya Luciana tertangkap, sudah pasti beliau akan mengaku keterlibatan Cempaka. Tapi pelaku tetaplah pelaku. Aku tidak ingin melibatkan perasaan untuk masalah ini. Sagara bangkit dari kursi. Diikuti dengan Hiro. Begitu juga Roger yang ikut berdiri. Kita pergi sekarang. Sebelum pergi, Sagara mengabari Prayoga dulu. Beliau langsung heboh karena yakin selama ini memang Luciana lah pelakunya.